Shalom Bapak dan Ibu, silakan duduk. Ya, terima kasih. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan dan kepercayaan diberikan Bapak Gembala, Bapak Pendeta Paulus Pujianto, beserta tim penggembalaan, tim pelayanan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan bagi saya dapat melayani pada pagi hari ini. Shalom Bapak dan Ibu. Seperti ini pertama kali saya hadir tempat ini ya. Jadi izinkan saya memperkenalkan sedikit diri saya. Nama saya Matthew Tejo, Nicholas Matthew Tejo, dan sedikit introduksi perkenalan dari saya. Saya melayani di gereja daerah Jakarta Pusat. Berarti kita satu daerah ya, Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau ketemu di jalan, jangan lupa sapa-sapa saya, oke? Udah inget nama saya? Ayo, apa nih? Bapak dan Ibu semua, saya pelayanan di gereja sebagai full-timer. Saya juga sebagai gembala youth di gereja lokal saya. Saya juga melayani sebagai worship leader, sebagai tim musik. Dan sungguh mengucap syukur kalau pagi hari ini saya bisa bersama-sama dengan Bapak dan Ibu semua. Dan sedikit latar belakang saya menempuh studi saya S1 itu jurusan musik. Bapak dan Ibu, ini mungkin jurusannya agak jarang ya. Jadi memang saya dari kecil diberikan Tuhan karunia talenta untuk bermain musik, khususnya bermain gitar. Jadi kita sama bro. Jadi saya dari kecil main gitar dan saya bersyukur puji Tuhan atas kesempatan yang diberikan. Saya bisa menempuh studi S1 musik saya dan sudah selesai di tahun 2024 kemarin. Dan sejak lulus sampai sekarang saya melanjutkan studi lanjut saya, yaitu S2 Teologi. Saya mengambil kuliah, saat ini saya masih kuliah S2 Teologi di Sekolah Seminari Teologi Bethel, Jakarta, Indonesia di Petamburan. Dan kalau tepat waktu dan seizin Tuhan, harusnya tahun depan saya lulus. Harusnya, amin ya Bapak dan Ibu ya. Nah itu aja sedikit perkenalan dari saya, karena sejatinya hari ini bukan tentang saya, tetapi tentang Tuhan kita. Siapa namanya? Haleluya. Boleh langsung ditampilin? PowerPoint-nya udah ada ya? Oke. Bapak dan Ibu semua, hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang sudah saya siapkan di sini untuk GBI Gunung Sahari dengan topik Measure Yourself. Atau kalau bahasa Indonesianya adalah kita mengukur diri sendiri. Oke. Nah, Bapak dan Ibu semua di sini ada gambar. Ini gambar apa Bapak dan Ibu? Penggaris ya. Pernah lihat penggaris? Pernah lah ya, masa penggaris gak pernah lihat ya. Nah hari ini kita akan belajar bagaimana contohnya penggaris ini bisa berguna bagi kehidupan setiap kita. Ini saya udah bawa nih, ada bawa penggaris, saya ada bawa meteran. Nah nanti kita coba ya, kita akan pelajari satu persatu. Boleh tolong di next? Kita akan belajar dari firman Tuhan dari 2 Korintus 10 ayat 12 serta 2 Korintus 13 ayat 5. Saya bacakan, 2 Korintus 10 ayat 12, memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. 2 Korintus 13 ayat 5, ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu? Bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu, sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Bapak dan Ibu semua, kita akan belajar bagaimana dari perkataan Rasul Paulus terhadap jemaat di Korintus. Dan di sini saya ada menggarisbawahi beberapa kata ya. Yang pertama ada mengukur, yang kedua ada membandingkan, yang ada ujilah, dan yang keempat selidikilah. Jadi ada 4 hal yang saya garis bawahi di sini. Dan kita akan pelajari satu persatu bagaimana firman Tuhan hari ini akan mengajar, akan menegur setiap kita, supaya kita setiap hari dapat semakin baik berkenan di hadapan Tuhan. Yang siap belajar firman Tuhan katakan amin. Bapak dan Ibu semua, seperti doa saya tadi, saya ingin mengajak kita semua benar-benar membuka hati kita selebar-lebarnya ya, seluas-luasnya,
kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Dan sesuai dengan judulnya tadi, mengukur diri sendiri. Sendiri. Jadi kalau nanti firman Tuhannya berbicara, kita nih udah jadi orang Kristen berapa lama, masih suka nggak marah-marah. Itu untuk diri sendiri. Jangan nanti mikirnya nyenggol-nyenggol suami, tuh denger tuh. Atau ke istri, tuh denger tuh anak dan lain-lain. Enggak ya. Hari ini firman Tuhan untuk kita sendiri. Oke? Jadi jangan ada keributan gara-gara firman Tuhan hari ini ya. Nanti saling menuduh, kamu tuh suka marah-marah, kamu tuh suka bikin jengkel dan sebagainya. Jadi firman Tuhan, sekali lagi saya ajak kita semua membuka hati kita selebar-lebar, seluas-luasnya untuk menerima firman Tuhan. Dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Amin. Boleh tolong di next. Nah, kita harus tahu dulu, kenapa kita harus mengukur diri kita sendiri. Ngukur di sini bukannya berarti kita ngukur tinggi gitu ya. Atau bukan ngukur berat badan. Nah, siapa di sini yang takut kalau ngukur berat badan? Aduh, kayaknya minggu lalu berat masih segini nih. Kok kemarin makan banyak tiba-tiba naik 2 kilo, 3 kilo. Waduh. Di sini ada yang takut gendut gak? Nggak ada ya, semua subur-subur berarti nih. Bapak dan Ibu semua, hari ini kita akan belajar bagaimana tujuan kita untuk mengukur diri sendiri adalah untuk mengetahui progres pertumbuhan kerohanian kita. Supaya kita bisa tahu seberapa jauh kita telah bertumbuh dalam Tuhan. Seberapa besar iman kita di hadapan Tuhan. Seberapa banyak kita telah bertumbuh sebagai orang percaya dari awal, pertengahan sampai sekarang dan sampai ke depannya. Jangan lahir Kristen, keluarga Kristen, dari sekolah minggu, GC, youth, dewasa muda, ibadah raya, kok kayaknya hidupnya sama-sama aja ya. Nah, hari ini kita akan sama-sama pelajari bagaimana supaya kita bisa tahu, supaya kita bisa mengukur bagaimana pertumbuhan kerohanian kita masing-masing. Nah, caranya gimana? Caranya kita harus mengukur dengan sebuah standar dan indikator yang tepat. Izinkan saya cerita sedikit Bapak dan Ibu semua. Jadi saya sekitar 5 bulanan lah ya, saya baru mulai olahraga. Saya mulai nge-gym. Tahu gym? Tahu ya. Saya mulai nge-gym karena saya merasa, aduh kok kayaknya mulai kayak nggak sehat gitu ya. Karena saya dari kecil suka olahraga. Saya suka main futsal, semua olahraga saya suka main lah. Tapi sejak mulai kuliah dan sebagainya kan mulai sibuk ya. Belum ditambah pekerjaan dan sebagainya. Kok kayaknya mulai nggak sehat nih. Kalau ngapa-ngapain bentar-bentar kayak udah capek, udah ngos-ngosan gitu. Waduh, ini masih muda kok udah begini, nggak bener nih. Makanya harus olahraga berarti, ya kan? Dan ketika saya baru mulai olahraga, ada tuh, diukur dulu. Jadi ada timbangan, Bapak dan Ibu semua. Timbangannya saya naik, terus ada pegangannya gitu loh. Nah, dari pegangannya itu ketahuan beratnya berapa. Nah, dalam badan ini ada lemaknya tuh berapa persen gitu. Waduh, ada ototnya berapa persen, ada tulangnya berapa berat, ada juga semacam dia ngira-ngira nih body age gitu. Jadi orangnya umur berapa, tapi badannya umur berapa. Saudara tahu, umur saya sekarang 23 tahun, Bapak dan Ibu. 23 tahun, waktu itu masih 22 tahun tuh. Body age saya, kata mesin itu, saya udah umur 28 tahun. Waduh, saya dibikin lebih tua 6 tahun ya. Rasanya kok jadi kayak nggak sehat sekali nih. Wah, berarti emang bener harus olahraga. Nah, akhirnya saya cek juga, oh ternyata lemaknya nih kebanyakan. Jadi agak gendut gitu ya. Terus juga ototnya kurang. Kalau untuk untuk laki-laki yang standarnya normal, itu kurang banyak katanya dan sebagainya. Intinya saya nggak sehat lah saat itu ya. Nah, akhirnya kan ada tuh angka-angkanya. Sekarang saya mau tanya, untuk kita bisa tahu, misalnya, contoh ya, otot saya hanya misalnya 30 kilo. Nah, kita kan perlu tahu dong, standarnya yang normal nih berapa? Untuk orang yang normal, ototnya harusnya 50 kilo. Misal, saya bukan ahli gizi ya Bapak dan Ibu ya. Misal 50 kilo untuk di-consider sebagai orang yang sehat. Sedangkan saya 30 kilo. Berarti saya nggak sehat. Kita bisa tahu nggak sehat apa sehat dari mana? Dari standarnya, bener nggak?
Ada standar internasionalnya gitu loh, yang dipakai di seluruh dunia, yang dicari berdasarkan research para saintis, para dokter-dokter, ahli gizi dan sebagainya. Standarnya untuk seorang yang sehat dengan berat badan yang segini, umur segini, tinggi badan segini, harusnya 50 kilo. Sedangkan saya 30 kilo, berarti saya kurang sehat. Nah, ini kan ada standarnya jelas gitu ya. Nah, itu pun juga sama dengan kita. Hari ini kan topiknya mengukur diri sendiri. Maka kita juga membutuhkan standar yang tepat. Nah, maka dari itu saya perlu nih beberapa teman-teman, 3 orang mungkin dari tim musik, boleh bantuin saya di sini? Boleh ya. Nah, jadi saya udah bawa beberapa barang nih Bapak dan Ibu. Di sini ada penggaris, ini penggaris, ini ada meteran, meteran yang biasa gitu ya, sama ada meteran digital. Ini bisa kapasitasnya 100 meter. Oke. Boleh tolong berdiri di sini? 3 orang, mungkin ada satu lagi. Oke, bro mau pilih yang mana nih bro? Penggaris, meteran atau meteran digital? Penggaris, oke. Kalau gini bro mau yang mana? Ini, oke. Berarti sisaan nggak apa ya? Oke, sekarang saya mau minta tolong. Beri tepuk tangan dulu dong buat teman-teman kita. Di sini ada penggaris, ada meteran normal, ada meteran digital. Tiga-tiganya adalah sama-sama barang untuk mengukur. Jadi sama-sama alat ukur ya, benar gak? Tetapi kita akan lihat bagaimana fungsinya itu berbeda-beda. Karena ada standar yang berbeda-beda juga. Contoh, boleh bro kesini dulu yang meteran digital ya. Saya mau minta tolong ukur dari sini ke atas coba. Pencet ya. Nah ini berapa coba boleh disebutin? 2,16 meter. 2,16 meter. Oke, gampang nggak pakai ini ukurnya? Gampang ya. Coba kita pakai meteran yang biasa. Ini siap-siap nih. Coba boleh dari sini ditarik sampai ke atas. Oke, nyampe nggak tuh ya? Ya. Nyampe nggak tuh kira-kira? Waduh. Ini jangan saya kesini saya jadi celaka nih Bapak Ibu. Oke, berarti agak susah ya. Oke, silakan ditutup lagi. Pelan-pelan. Nah, sekarang pakai penggaris nih. Coba boleh ke sini. Kira-kira nih saya bantuin deh. Nih buat titiknya nih. Coba diukur sampai atas pakai penggaris. Perlu banyak karena penggarisnya kurang panjang. Itu contoh pertama. Berarti yang paling enak pakai apa? Digital, gampang ya, tinggal pencet ya. Tet. Nah, belum kalau bisa kita ukur lebih panjang, misalnya saat sampai sana. Wah, pakai penggaris capek itu, penggaris ukur ya kan. Nah, tapi kalau hal lain, ini kan tadi karena udah diketawain nih, saya kasih enak nih. Coba boleh tolong ukur kuku saya nggak? Dari sini apa sini aja? Berapa senti kira-kira? 1 senti. Oke, coba kalau pakai meteran biasa. Aduh, ketutupan ya. Nggak ada angkanya. Nah, sekarang coba kalau pakai meteran digital. Coba bisa nggak tuh? Coba pencet lagi. Waduh, error Bapak dan Ibu. Berarti lebih gampang kalau untuk mengukur kuku pakai penggaris. Betul ya? Nah, sekarang coba kita lagi pakai ini deh, kita ukur ini mimbar coba ya. Coba boleh dari yang penggaris dulu deh. Penggaris dulu. Pernah lihat penggaris? Oke, 1. Berarti berapa lagi nih? 15, 30, hampir 40 lah ya. 40 cm. Oke, terima kasih. Coba pakai meteran digital. Nah, bisa nggak tuh? Saya nggak tahu kan kamu pegang. Bisa nggak tuh ya? Ada juga. Wah, kok beda ya? 74 cm. Tadi ini 40 cm. Oke, coba soalnya pakai meteran yang normal ya. Nah, ini lebih gampang nih karena ada kaitannya. Berapa tuh? 60 cm. Beda-beda semua ya. Nah, berarti kalau yang kayak gini, yang paling gampang kira-kira pakai yang mana? Meteran yang ini ya. Nah, Bapak dan Ibu kita lihat semua bahwa tiga-tiganya adalah sama-sama alat ukur. Tetapi kita lihat kan bagaimana ada yang lebih gampang, ada yang lebih enak untuk dipakai. Nah, kabar baiknya untuk setiap kita, orang-orang percaya,
Kita nggak butuh berbagai macam alat ukur untuk kita pakai tergantung dengan kebutuhan kita. Karena kita udah punya satu yang sempurna, yang udah penuh, yang udah ada segala hal dari dulu sampai sekarang, yaitu Alkitab bagi setiap kita. Alkitab adalah bentuk kasih Tuhan bagi setiap kita, sehingga kita dari Alkitab tersebut bisa jadi panduan. Untuk kita apa? Untuk kita mengukur, sama seperti tadi kita ngukur ini, ngukur ke atas, ngukur kuku gitu ya. Maka kita punya sebuah standar yang tepat, yaitu firman Tuhan. Boleh tepuk tangan buat teman-teman, silakan duduk. Terima kasih. Iya, terima kasih ya. Oke, Bapak dan Ibu semua. Jadi kita udah tahu ya bagaimana kita harus punya standar yang tepat dan bersyukur bahwa kita sebagai orang percaya, kita udah memilikinya, yaitu firman Tuhan, yaitu Alkitab bagi setiap kita, untuk kita jadikan sebuah standar bagi setiap kita mengukur diri kita masing-masing. Nah, selain standar, kita juga butuh indikator. Oh, ini udah di next ya. Oke. Seperti saya ingetin tadi, tujuannya adalah untuk kita mengetahui progres pertumbuhan kerohanian kita. Jadi standarnya udah punya, benar gak? Alkitab udah ada. Indikatornya ini apa Bapak dan Ibu? Buah. Buah dalam Alkitab adalah buah roh. Nah, buah roh ada berapa Bapak dan Ibu semua? Wah, 9. Ada yang jawab 1 nggak? Buah roh ada 1. Bapak dan Ibu semua ya. Buah roh hanya ada 1. Tetapi dengan 9 karakter. Ada 9 rasa. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri, dan teman-temannya. Oke, jadi buah roh hanya ada 1, tetapi dengan 9 karakter. Nanti bisa dibaca di Galatia 5. Dikatakan, tetapi buah roh ialah, bukan tetapi buah-buah roh. Oke, berarti buah itu bersifat singular, 1. Jadi buah roh ada berapa? 1. Kalau masih jadi jawab 9, kebangetan berarti. Oke, Bapak dan Ibu semua. Untuk kerohanian kita udah punya standarnya. Nah, supaya kita tahu apakah kita sudah sesuai dengan standar yang ada, maka ditunjukkan dengan indikator-indikator tersebut, yaitu buah roh. Apakah dalam hidupmu sudah memiliki kasih? Apakah hidupmu sudah membawa sukacita bagi banyak orang? Dan sebagainya. Dan ini harus perfect, Bapak dan Ibu. Harus sempurna. Nggak bisa dari 9 rasa, kita cuma punya 5. Maka buahnya nggak mantep gitu loh. Kita kalau makan buah, manis enggak, asam enggak. Contoh makan mangga, siapa yang suka mangga di sini? Nggak ada yang suka mangga. Oh ada ibu. Ibu, kalau suka mangga, pengennya asam atau yang manis? Manis. Tapi dapatnya tiba-tiba ini yang asam enggak, manis enggak. Rasanya gimana Bu kira-kira? Gak enak ya? Nah, sama halnya dengan buah roh dalam kehidupan kita. Kita harus memiliki ke-9 rasa tersebut. Susah apa gampang? Susah banget. Tapi ingat ada Roh Kudus dalam kehidupan kita yang memampukan setiap kita melakukan firman-Nya dalam kehidupan setiap kita. Katakan amin. Nah, kita kan udah tahu nih bagaimana standarnya ada, indikatornya ada. Sekarang pertanyaannya gini Bapak dan Ibu. Kita udah dikasih Tuhan standarnya di Alkitab. Pertanyaannya, Alkitabnya dibaca nggak? Alkitabnya direnungkan nggak? Oke lah kamu baca Alkitab, oke bagus. Tapi kalau kamu nggak paham apa yang kamu baca, ya sama aja, nggak ada fungsinya gitu loh. Makanya kalau kita baca, kita harus merenungkan. Kita memahami apa maksud Tuhan. Apa yang ingin Tuhan sampaikan dalam kehidupanku. Makanya kita harus merenungkan. Merenungkan pun juga nggak cukup. Harus ada selanjutnya lagi. Melakukan. Baru itu sempurna di hadapan Tuhan. Baru itu jelas bagaimana kita bisa tahu progres pertumbuhan kerohanian kita. Makanya dari itu, kita setiap hari harus punya waktu. Untuk punya saat teduh. Untuk merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan udah kasih kita standarnya untuk kita menjalani kehidupan kita. Jangan didiamin Bapak dan Ibu semua. Jangan kamu cuma fokus dengan masalahmu, pergumulanmu, kesusahanmu. Itu akan ada terus ada. Sampai kapan? Sampai kita dipanggil Tuhan. Kenapa?
Karena selama kita masih hidup di bumi, namanya hidup pasti ada silih berganti. Masalah, persoalan, pergumulan, kesulitan, kesusahan, itu pasti akan selalu ada. Tetapi yang tidak pernah berubah adalah kebaikan Tuhan bagi setiap kita. Bagaimana dia mengasihi saya, mengasihi Bapak dan Ibu semua. Dan itu nggak akan berubah sampai selama-lamanya. Nah, maka dari itu, kita akan pelajari firman Tuhan hari ini. Dan ada 5 poin yang akan kita pelajari hari ini. Boleh tolong di next. Yang pertama, kita harus mengukur diri dengan Alkitab. Ini seperti poin tadi sudah saya jelaskan ya. Bagaimana Rasul Paulus bilang mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Kita nggak boleh mengukur diri dengan ukuran diri sendiri. Karena ukuran diri sendiri adalah subjektif. Contoh, tadi kan kalau ibu yang itu suka mangga yang manis. Ya, di sini ada yang suka mangga yang asam nggak? Nggak ada ya? Kan ada tuh yang asam yang buat dibikin rujak gitu. Nggak ada yang suka. Di sini semua sukanya makan steak ya, salmon. Wah. Oke, contoh lain deh. Di dekat sini ada makanan apa yang enak? Bakmi banyak bakmi sini. Atau ada apa? Ini nggak pernah makan semua nih. Ada makanan apa kira-kira yang enak? Bakso ya. Nah, bakso apa namanya? Apa tuh? Bakso apa? Yadi. Oke. Ini yang punya orang sini kali ya? Oh iya benar. Oh berarti enak berarti. Contoh, bakso Yadi nih. Menurut orang yang nyobain, misalnya ada tiga orang nyobain. Satu bilang, wah enak banget. Ini maaf ya Pak Yadi, siapa kalau di sini ada Pak Yadinya yang punya ya. Satu misalnya bilang enak banget. Satu bilang, ya oke lah. Satunya lagi bilang, aduh saya kurang cocok nih. Sekali lagi mohon maaf Pak Yadi ya. Ini saya kata yang mana Pak Yadinya. Nah, itu kan preferensi yang subjektif. Setiap orang punya ukurannya beda-beda. Bener gak? Kayak kita makan cabai, 1 sendok mungkin ada yang cukup. Tapi ada yang gak cukup juga dengan 1 sendok. Dia butuh 3 sendok. Apalagi kalau makan bakso Pak Yadi tadi kan. Ada juga yang gak suka makan pedas. Kalau makan cabai nanti malah gak suka. Nah, makanya kita gak boleh ngukur diri dengan ukuran kita sendiri. Karena semuanya bersifat subjektif. Makanya Tuhan udah persiapkan standar yang paling tepat, paling sempurna, yaitu firman Tuhan. Lu ini kok udah di next ya? Belum? Masih sebelumnya? Boleh dibalikin slide-nya? Ya, terima kasih. Jadi kita harus mengukur diri kita dengan standar yang tepat, yaitu firman Tuhan. Dengan buah roh tadi, kira-kira kita tanya dong diri kita udah melakukan belum firman Tuhan? Kira-kira dari 9 rasa buah roh tadi, ada nggak dalam kehidupan kita? Jadi kan jelas kan, kita ngukur dengan Alkitab, dengan standarnya yang udah tepat, udah sempurna, nggak ada cacat, nggak ada kurangnya, yaitu firman Tuhan, Alkitab, yang mungkin ada di ruang tamumu, yang cuma didiemin sehari-hari. Mungkin ada juga di dalam aplikasi handphonemu yang jarang dibuka karena lebih sering bukanya WA, Instagram, TikTok, Facebook. Mungkin itu ada di dalam kamarmu yang mungkin sudah agak berdebu karena jarang dibuka. Tetapi hari ini firman Tuhan mengajarkan setiap kita betapa pentingnya firman Tuhan bagi setiap kita. Betapa pentingnya Alkitab bagi kehidupan setiap kita. Maka langkah pertama kalau kita mau mengukur diri kita dengan standar yang tepat, baca, renungkan, dan lakukan firman dalam kehidupanmu. Dan Tuhan yang pasti akan disenangkan lewat kehidupan kita. Next. Ya, membandingkan dengan Alkitab. 2 Korintus 10 ayat 12 ayat yang sama. Membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Bapak dan Ibu semua, kita diciptakan serupa segambar dengan rupa Allah. Dan kita sebagai anak-anak Allah, sebagai ahli-ahli waris oleh Allah, kita punya loh tuntutan untuk kita hidup sama seperti Kristus hidup. Dan ini harus dimiliki setiap orang percaya. Apakah dengan saya ngomong seperti ini saya udah melakukannya? Udah perfect? Udah sempurna? Gak. Bisa gak melakukan dosa? Sangat. Tetapi ya itu, kita semakin hari semakin baik di hadapan Tuhan. Apa yang kurang kita perbaiki. Apa yang salah kita benarkan.
Kenapa bisa? Karena ada Tuhan, ada Roh Kudus yang memampukan kita. Bukan karena kehebatan kuat kita ya, enggak. Kita nggak ada yang kuat. Siapa sih paling hebat di sini? Nggak ada. Cuma Tuhan yang hebat. Maka dari itu, coba kita tes. Kalau kita sebutin karakter Tuhan Yesus. Contoh ya, Bapak dan Ibu, suami istri. Ya, Bu, saya mau nanya. Kalau Bapak karakternya seperti apa sih? Seperti apa, Bu? Apa? Tanggung jawab. Woi, mantap. Pak, kalau Ibu karakternya seperti apa, Pak? Manis, wih. Luar biasa. Nah, bisa tahu kenapa? Karena udah kenal. Udah kenal lama, bener gak? Nah, sekarang coba. Kita semua kan udah kenal Tuhan kita ya. Siapa namanya? Tuhan Yesus. Coba dari golongan kelompok kanan dulu. Karakter Tuhan Yesus apa? Mengasihi. Mengampuni. Apa? Lemah lembut. Oke, 3 dulu deh, nanti yang lain udah habis jawabannya nih ya. Oke, grup yang tengah. Kira-kira karakter Tuhan Yesus apa? Belas kasihan. Apalagi? Setia. Oke, ini grup tengah. Waduh, Pak, Bu nih jawabannya kayak tinggal udah diambil banyak nih ya. Boleh. Kira-kira karakter Tuhan Yesus apa? Rela berkorban. Apalagi? Rendah hati. Wah, ini sekolah minggunya 100 pasti dia. Nah, Bapak dan Ibu semua, kita tadi dengan sangat mudah menyebutkan karakter Tuhan Yesus. Betul? Tapi pertanyaannya, ada nggak karakter Tuhan Yesus dalam hidupmu? Ada nggak engkau berbelas kasihan? Ada nggak engkau rela berkorban? Ada nggak engkau setia? Ada nggak engkau mengasihi, mengampuni orang-orang sekitarmu? Tuhan Yesus contoh yang paling baik, sempurna bagi setiap kita untuk menjalani kehidupan kita. Dan kalau hidupmu mengenal Tuhan, maka hidupmu harus dijalankan seperti Tuhan. Bukannya kita nyamain Tuhan, ya enggak. Tuhan ya Tuhan, kita sebagai umatnya. Tetapi dari sifat-sifat karakter Tuhan Yesus, itu harus ada dalam kehidupan setiap kita. Yang percaya katakan amin. Jangan malah kita bandingin diri dengan orang lain. Ya enggak? Tetangga misalnya ada baru beli rumah baru gitu ya. Wih, ini orang ekonomi lagi susah, bisa beli rumah baru ya. Saya rumah dari dulu gini-gini aja. Nah, jangan bandingin dirimu dengan orang lain. Nggak bisa seperti itu. Tapi kita dengan Alkitab, karena udah ada standar yang tepat. Tadi bisa sebutin karakter Tuhan Yesus, bandingin dirimu. Kira-kira dari karakter yang ada, dari Tuhan Yesus, ada nggak dalam kehidupan kita? Itu baru tepat dalam kehidupan setiap kita. Next, poin ketiga. Ini tinggal 12 menit ya. Cepat juga ya. Oke, yang ketiga menguji diri dengan Alkitab. 2 Korintus 13 ayat 5. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Bapak dan Ibu semua, bisa tebak-tebakan kira-kira yang ini siapa? Yang pertama? Yusuf. Tadi ada bilang Yusuf tuh ya. Ini Yusuf. Yang kedua? Daniel. Ini gara-gara lihat orangnya apa gara-gara lihat singanya nih? Daniel. Yang ini? Sadrak Mesak Abednego, pinter-pinter nih gereja GB Gunung Sari, luar biasa ya. Nah, Bapak dan Ibu semua, kalau kita bahas satu persatu kayaknya terlalu lama ya. Tapi kan kita udah tahu kisahnya bagaimana Yusuf, dia disakiti keluarganya, dia dijual jadi budak, masuk penjara lagi. Tetapi kita lihat bagaimana ketika dia tahan atas ujian yang dia hadapi, kita lihat bagaimana kehidupannya. Dia menjadi orang nomor 2 di Mesir, orang yang paling dipercaya, orang yang sangat diberkati. Betul? Kita lihat Daniel. Daniel orang buangan loh, Bapak dan Ibu semua. Di kerajaan Babel. Dia diancam kalau nggak mau menyembah, kamu akan dimasukkan ke gua singa. Singanya ada berapa Bapak dan Ibu? Singanya ada berapa? Ada banyak. Ini mantap nih. Karena sering ada yang bilang 3 singanya. Wih, tahu dari mana emang kamu ada di guanya? Singanya banyak. Tetapi Daniel kira-kira sembah nggak? Enggak. Dia tetap nggak sembah. Dan akhirnya kita tahu ceritanya. Sedikit pun nggak tergores. Karena dia tahan atas ujian yang dihadapi. Sadrak, Mesak, Abednego. Kalau kamu nggak mau menyembah patung, kamu akan dimasukkan ke perapian yang panas.
Mereka nggak mau, ditantangin malah. Akhirnya raja makin marah, dibikin 7 kali lebih panas. Bahkan orang yang melemparkan mereka aja sampai kebakar. Kita tahu kisahnya ya. Tetapi karena Sadrak Mesak Abednego tahan terhadap ujiannya, maka Tuhan turun tangan. Ketika kita mengangkat tangan, ketika kita berserah kepada Tuhan, Tuhan turun tangan membantu setiap kita. Gak cuma Sadrak Mesak Abednego, tetapi kehidupanmu hari ini juga. Ketika engkau berserah penuh, kau angkat tangan kepada Tuhan, Tuhan, aku udah gak bisa apa-apa Tuhan. Maka Tuhan akan turun tangan membantumu, menolongmu, mengasihimu, menyertaimu dalam segala masalah yang kau hadapi. Mereka bisa tahan, kenapa? Karena mereka tahan uji. Mereka gak kebakar, karena mereka percaya penuh, punya iman yang luar biasa dalam Tuhan. Nah sekarang, kan menguji diri dengan Alkitab. Coba, kalau kita di posisi Yusuf, kita dijual, diperbudak, dipenjara, atau kita di posisi Daniel, kita dimasukin ke gua singa, atau kita masuk ke perapian seperti Sadrak Mesak Abednego, kira-kira imanmu masih firm gak dalam Tuhan? Kira-kira imanmu masih teguh gak dalam Tuhan seperti Yusuf, Daniel, dan Sadrak Mesak Abednego? Kan menguji diri dengan Alkitab. Kira-kira masih gak engkau percaya dengan kuasa Tuhan? Kira-kira imanmu masih benar gak di hadapan Tuhan? Masih besar gak di hadapan Tuhan? Iman benar sama iman yang besar, mana yang baik, Bapak dan Ibu semua? Iman yang benar atau iman yang besar? Iman yang benar, betul. Karena kalau besar doang tapi gak benar, ya percuma. Tapi kalau imanmu benar di hadapan Tuhan, maka perlahan-lahan akan semakin besar. Akan semakin besar. Imanmu akan semakin bertumbuh, semakin teguh di dalam Tuhan. Dari ketiga kisah ini, tanyakan kepada dirimu masing-masing. Kira-kira kalau kita di posisi mereka, apakah kita tetap berpegang teguh dengan iman kita? Dan ini bukan suatu pilihan. Ini keharusan untuk kita menjaga tetap iman kita dengan teguh. Maka disitulah ketika kita menghadapi ujian, kita lolos dari ujian tersebut. Lolos bukan karena kuat gagah kita, tetapi lolos karena ada Tuhan yang menolong setiap kita. Maka hari-hari ini, Bapak dan Ibu semua, mungkin ada gua-gua singa yang kau sedang di dalamnya. Mungkin kau sedang berada di dalam perapian yang menyala-nyala. Mungkin kau ada dipenjarakan, diperbudak. Tapi percayalah, ketika engkau berserah dengan penuh iman yang benar dan besar di hadapan Tuhan, maka Tuhan yang akan menolong setiap kita. Next. Menyelidiki dengan Alkitab. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Menyelidiki dengan Alkitab. Karena ada lagunya ya, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Bapak dan Ibu semua, coba kita selidiki kehidupan kita. Apakah hidupmu sudah sungguh-sungguh di hadapan Tuhan? Apakah karakter-karakter Tuhan Yesus yang tadi kita sebutkan ada dalam diri kita? Sekali lagi, ini firman untuk diri kita masing-masing. Jangan malah pikirnya ke orang-orang sekitarmu, orang-orang terdekat. Enggak. Ini untuk dirimu masing-masing. Percaya gak sih kalau engkau ada di gereja hari ini, itu karena Tuhan mau menyampaikan pesannya bagi setiap kita. Maka seperti doa saya tadi kan, seperti ajakan saya, ayo Bapak dan Ibu kita buka hati kita ya, selebar-lebarnya, seluas-luasnya, untuk kita introspeksi, untuk kita perbaiki diri kita dengan firman Tuhan yang disampaikan. Bukan karena saya menyampaikan, bukan karena sayanya, enggak. Saya cuma hamba Tuhan, saya cuma alat Tuhan. Tetapi biar lewat firman Tuhan yang disampaikan, terjadi perubahan dalam kehidupanmu. Kalau kita sehari-hari masih suka ngomel-ngomel, masih susah mengampuni, bahkan mengampuni orang-orang terdekatmu, suami, istri, anak, orang tua, mertua, keluarga, dan sebagainya. Kita masih suka dengki, kepahitan, dendam, iri hati. Kita selidiki hati kita.
Apakah kita sungguh benar-benar mengasihi Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan kita? Dan Bapak dan Ibu semua, dari keempat poin ini kita udah pelajari ya, bagaimana kita harus menguji, kita harus mengukur, kita harus membandingkan diri, dan kita harus menyelidiki diri dengan Alkitab. Boleh tolong di next sebelum kita lanjut. Galatia 5 ayat 22, ini yang tadi. Tetapi buah roh, oke? Bukan buah roh. Jadi buah roh ada satu, yaitu kasih satu dengan 9 rasa, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Coba kita cek ya, dari 9 rasa ini, kira-kira mana nih yang belum baik di hadapan Tuhan? Kalau kita sadar akan kekurangan kita, ya kita perbaiki. Kita introspeksi diri. Minta pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kita, sehingga kita dimampukan untuk semakin hari, semakin serupa dengan Kristus. Semakin hari, semakin mencerminkan Kristus dalam kehidupan kita. Nah, visi gerejanya ini, menjadi gereja misi yang berkarakter Kristus. Wah, luar biasa. Berarti jemaat-jemaatnya harus berkarakter Kristus. 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau hidupmu sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kau percaya ada Tuhan dalam hidupmu, dan hidupmu ada di dalam Tuhan, firman Tuhan mengatakan, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau wajib, artinya nggak ada pilihan. Harus. Nggak boleh, enggak. Nggak boleh dilupain. Karena wajib. Dan ini perintah bagi setiap kita. Nah sekarang, kan dari tadi kita udah bahas nih ya 4 poin mengenai kita mengukur diri dan sebagainya. Tolong di next. Mungkin pertanyaannya muncul dalam pemikiran Bapak dan Ibu dari tadi ya. Pak, kenapa sih Pak kita harus mengukur, harus membandingkan, harus menguji, harus menyelidiki diri kita? Kita sehari-hari aja udah pusing Pak. Masalah gak ada habis-habisnya. Anak saya begini Pak, orang tua saya begini Pak, suami saya begini Pak, istri saya begini Pak. Masa mau ditambahin lagi sih tugas? Kita harus menguji, mengukur, membandingkan, menyelidiki. Mungkin muncul pemikiran Bapak dan Ibu ketika dia tadi mendengarkan firman Tuhan. Saya cuma mau bilang simple. Next. Kenapa kita harus melakukannya? Karena kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan. Kalau kita masih ada sampai hari ini, itu semua hanya karena anugerah Tuhan bagi setiap kita. Dan kalau masih ada sampai hari ini, itu berarti masih ada tujuan Tuhan dalam kehidupanmu yang belum selesai. Yang masih perlu terus diperjuangkan, diperbaiki, dihidupi firman-firman yang ada. Karena suatu saat nanti, waktunya ini, alarmnya ini bisa bunyi nih, kering, 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 kering. Matthew, ini saya ngomong ke diri sendiri ya, saatnya kembali ke Tuhan. Bapak dan Ibu juga sama. Kita seperti lagi ngantri aja Bapak dan Ibu. Pernah ngantri gak sih Bapak dan Ibu? Kalau misalnya yang lagi rame-rame tuh kemarin kan ada toko minuman milk tea ya. Cagi, tahu Cagi? Yang di mall-mall itu ngantri, waduh, panjang banget. Kan dipanggil nomornya, nomor segini, nomor segini. Nah sama kita. Ini kita lagi ngantri juga nih. Ada nomor 1, siapa yang mau nomor 1 sini? Ada nomor 2, 3, nomor 100. Saya 100 ya. Tapi itu semua akan ada saatnya. Ketika nanti bunyi alarm kring 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 kring, ada bunyi sirene di jalan ambulans, kita lagi dibawa dengan mobil, itu akan datang saatnya. Kapan? Ya nggak tahu. Tetapi yang saya tahu, kalau kita masih ada, kalau alarm itu belum bunyi bagi kita, itu berarti masih ada kesempatan bagi kehidupan kita untuk memperbaiki agar semakin hari hidupmu semakin berkenan di hadapan Tuhan. Maka dari itu, kita akan masuk ke poin yang terakhir. Boleh tolong di next. Nah, ini yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita harus mengevaluasi, kita harus refleksi, dan kita harus introspeksi
diri kita. Kalau tadi udah dilakukan step 1-4, mengukur, membandingkan, menguji, dan menyelidiki diri, kita kan udah pasti tahu apa kekurangan kita, apa yang perlu diperbaiki. Nah, kita sampai di tahap ini. Ayo kita evaluasi diri kita masing-masing. Kita refleksikan apa maksud Tuhan, apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Dan jangan stop di refleksi doang, tetapi kita harus introspeksi. Kita perbaiki apa yang kurang. Kita benarkan apa yang salah. Ratapan 3 ayat 40. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita. Dan berpaling kepada Tuhan. Kita disuruh menyelidiki, kita disuruh untuk memeriksa hidup kita. Setelah itu kita berpaling kepada Tuhan. Nah, berpaling di sini bahasa aslinya yaitu bahasa Ibrani adalah wena subah, yang artinya adalah repentance. Repentance itu bahasa Indonesianya adalah bertobat. Bertobat. Bapak dan Ibu semua, tugas saya sebentar lagi selesai nih di sini. Tugas saya hanya jadi sebagai alat Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan dalam gereja ini. Tapi setelah ini, itu keputusan diri kita masing-masing. Mau nggak engkau melakukan firman yang telah engkau pahami? Mau nggak engkau mengadakan pertobatan kembali kepada Tuhan? Mau nggak engkau mengambil keputusan untuk memperbaiki kehidupanmu di hadapan Tuhan? Tugas saya sudah selesai. Tetapi setelah ini bagaimana Bapak dan Ibu di hadapan Tuhan? Ketika engkau mengambil keputusan untuk, oke Tuhan, bentuk aku. Oke Tuhan, ajar aku untuk melakukan firman-Mu. Disitulah Roh Kudus akan memimpin kehidupanmu untuk melakukan firman-firman dalam kehidupan kita. Next. Nah, Bapak dan Ibu semua, di sini ada tulisan 8.776 hari, 210.633 jam, 12.637.980 menit. Nah, coba Bapak dan Ibu semua, ini kira-kira waktu apa ya? Apa? Setahun. Setahun ada 8.000 hari. Setahun 365 hari ya Bapak dan Ibu ya. Setahun 8.000 hari lama banget tuh kayaknya. Kira-kira ini waktu apa nih? Ada yang tahu? Biar bisa tebak? Apa? Oh, ragu-ragu nih semua nih. Bapak dan Ibu semua, ini adalah waktu berapa lama saya telah hidup di dunia. Jadi saya telah hidup selama 8.776 hari. 210.000 dan sekian ya. Ini sudah berapa lama saya hidup. Kenapa saya tampilkan ini? Bukannya saya mau mamer saya masih muda, Bapak dan Ibu, enggak ya. Tetapi ini untuk menunjukkan bahwa saya menjalani hidup saya sekian lama ini, udah belum praktekin firman Tuhan. Udah belum mencerminkan Tuhan dalam kehidupan saya. Kira-kira hidup saya yang sudah selama ini sesuai enggak dengan firman Tuhan? Dan ini bisa dipraktekkan oleh Bapak dan Ibu masing-masing ya. Dihitung kira-kira udah berapa lama saya hidup. Kira-kira mencerminkan enggak? Udah berapa lama jadi orang Kristen? 20 tahun. Kira-kira udah seperti orang Kristen yang 20 tahun enggak hidupnya? Sekali lagi, buka hatimu selebar-lebarnya, seluas-luasnya. Dengan segala kerendahan hati diri di hadapan Tuhan. Supaya firman Tuhan hari ini enggak cuma sebatas lewat aja. Tapi biar benar-benar dihidupi dalam kehidupan kita. Kita manusia yang sangat tidak sempurna, Bapak dan Ibu semua. Maka kita perlu mengevaluasi kehidupan kita masing-masing. Setelah itu kita juga perlu adakan refleksi. Maka baru kita introspeksi apa yang kurang dalam kehidupan kita. Sehingga kita semakin hari semakin berkenan di hadapan Allah. Sadari identitasmu sebagai anak-anak Allah. Kita bukan anak-anak jalanan. Kita anak-anak Allah. Saya akan tutup dengan sebuah kesaksian. Jadi selama sebulanan, hampir 2 bulan terakhir, ketika saya lagi libur semester kuliah saya, kan namanya lagi libur harusnya nyantai-nyantai ya Bapak dan Ibu ya. Bisa santai-santai di rumah karena memang kuliah teologi untuk saya itu sangat berat. Dari latar belakang saya yang setiap harinya main musik, ya kan, praktek main musik, tiba-tiba S2-nya harus baca buku dan sebagainya, itu sangat berat buat saya.
Akhirnya lagi libur, harusnya saya nyantai-nyantai ya. Tapi malah di saat yang saya lagi libur itu, saya mengalami berbagai macam kejadian yang bertubi-tubi. Kejadiannya bukan kejadian yang enak. Ada anak youth, ya bisa dibilang sebagai anak didik lah ya. Udah dimentori dari awal, diajarin ini, diajakin pelayanan ini, itu. Tiba-tiba suatu hari bilang, pas saya lagi libur tadi, itu lagi saya lagi nyantai-nyantai. Saya mau pamit ya. Oh mau pamit, mau pulang? Iya. Enggak, saya mau pamit dari gereja ini katanya. Wah, kenapa lu? Kok tiba-tiba? Karena sebelumnya nggak ada masalah apa-apa. Tapi tiba-tiba dia pamit, oh ya udah, silakan dan sebagainya. Karena saya punya prinsip bahwa ya gereja nggak butuh manusia, Tuhan nggak butuh manusia, kita yang butuh Tuhan. Akhirnya keluar dan sebagainya. Sebagai orang yang telah mementori dan sebagainya, kira-kira kecewa nggak Bapak dan Ibu? Kecewa, kesel nggak? Kesel banget. Sedih nggak? Sedih. Tetapi dalam kesedihan saya tersebut, saya ditegur lewat firman Tuhan. Lewat podcast yang saya dengar, podcast firman Tuhan. Kenapa harus kesel? Bukankah yang menumbuhkan adalah Tuhan? Ada di Efesus. Pertumbuhan sejati adalah dari Tuhan. Paulus menyiram, Apolos menanam, tetapi pertumbuhan sejati adalah dari Tuhan. Oh iya, saya ditegur. Akhirnya oh iya, silakan. Saya dengan hati yang tulus, silakan. Yang penting tetap dekat dengan Tuhan. Yang penting tetap melayani Tuhan dimanapun engkau berada. Gak cuman itu, Bapak dan Ibu semua. Ada yang tiba-tiba ngechat saya curhat, nanya-nanya, kok saya mau ngasih bunga nih ke cewek temen ini. Waduh. Nanya-nanya tentang hal pacaran. Saya bilang, kamu nanya saya pacaran-pacaran. Saya sendiri juga belum punya pacar. Ada lagi, kita lagi anak-anak youth lagi ada acara main futsal, main olahraga. Tiba-tiba lagi main bola gitu, ada yang tangannya patah, Bapak dan Ibu. Aduh, saya bilang. Terus ada juga yang tiba-tiba ngechat saya. Banyak yang ngechat saya, padahal orang-orang yang saya nggak pernah ngobrol dan saya juga kurang kenal, tiba-tiba ngechat. Matthew, saya kalau mau mulai berpuasa gimana caranya ya? Saya mikir, puasa kan gak makan, ya udah jangan makan aja Bu. Nggak, saya bilang, oh iya, jalani aja sesuai dengan tuntunan Tuhan. Dan pas puasa jangan malah jadi kesel, jangan jadi malah mikir nanti buka puasa makan apa ya. Enggak, tetapi tetap berdoa. Serahkan kepada Tuhan apa permasalahan yang ingin kau bawa kepada Tuhan. Saya sampaikan hal tersebut. Ada juga orang yang saya benar-benar cuman tahu doang di gereja, tiba-tiba ngechat saya, kok saya lagi punya banyak masalah. Saya bilang, saya juga. Dia banyak cerita masalah ini itu. Oh iya. Enggak, saya nggak bilang itu ya Bapak dan Ibu ya. Akhirnya ngobrol-ngobrol, saya punya masalah ini. Oh iya, saya doakan ya dan sebagainya, ini itu. Saya juga punya masalah pribadi nggak kira-kira? Punya. Saya juga punya masalah pribadi. Terus ada lagi, saya tiba-tiba lagi bersih-bersih, mandi, tiba-tiba keinget teman saya, teman kuliah, yang dimana pas lagi libur harusnya kayak kita nggak kontak-kontakan ya. Karena kan biasa kontak hanya untuk kebutuhan tugas. Tiba-tiba saya diingetin, ini. Oh ya oke. Akhirnya saya chat, ternyata opanya lagi sakit keras. Dan beberapa minggu lalu meninggal dunia. Oh, mungkin Tuhan ingetin saya supaya saya bisa berdoa untuk kamu. Ada lagi, tiba-tiba lagi nyantai tadi, ada jemaat yang meninggal dunia. Pelayanan penguburan. Ada lagi, kunjungin anak-anak muda, ada satu anak muda yang udah lama sekali gak ke gereja, yang padahal dulunya aktif dan sebagainya. Ingat, harusnya saya lagi nyantai. Dan tapi malah Tuhan izinkan begitu banyak masalah bertubi-tubi yang harus saya hadapi. Dan pernah satu saat saya lagi nyetir mobil. Di mobil kan biasa saya dengerin lagu ya. Saya kalau kemana-mana sendiri. Di saat dengerin lagu, saya sering dengerin lagu rohani. Ini bukannya saya sok rohani ya Bapak dan Ibu, tapi memang saya suka dengar lagu rohani. Dan biasanya lagu-lagu yang saya dengarkan itu kebanyakan yang lagu-lagunya berbahasa Inggris, walaupun campur ya.
Jadi lagu-lagu Inggris seperti Elevation Worship, mungkin anak-anak muda tahu nih ya, Elevation Worship, Battle Worship, dan sebagainya itu saya suka dengerin. Karena saya sebagai, bisa dibilang musisi juga, saya punya preferensi saya ya, saya suka musik yang seperti apa gitu. Nah, saat saya lagi nyetir, itu tiba-tiba udah selesai tuh lagu-lagunya, dan malah muncul lagu-lagunya Pak Niko, Opa Niko. Saya jujur, bukannya saya mendiskreditkan atau menjelekkan, tapi lagu-lagunya Opa Niko itu bukan lagu yang sesuai dengan apa yang saya seneng denger sebagai musisi ya Bapak dan Ibu ya. Tetapi pas saya lagi berbeban berat dan sebagainya, saya sambil nyetir, itu lagu play terus. Saya nggak pernah save lagunya. Kan biasanya kita play cuma lagu yang kita save ya. Tapi bisa tiba-tiba ke shuffle sendiri, ke play lagu-lagunya. Mungkin boleh kita nyanyiin sedikit ya sebelum kita tutup. Boleh minta di D. Lagunya sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab kau. Terus ada lagi, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus dalam segala hal, dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus. Itu, terima kasih. Saya nggak tahu kenapa, saya nggak pernah save lagu-lagunya. Tapi saya lagi nyetir, tiba-tiba play lagu itu terus, play lagu itu terus. Di situ saya merasakan bagaimana pertolongan Tuhan. Bagaimana lewat lagu-lagu itu menguatkan saya secara pribadi, Bapak dan Ibu semua. Dan itu benar-benar jadi ketenangan loh buat saya. Dan Tuhan bisa memakai 1000 cara untuk menolong setiap kita. Untuk menguatkan setiap kita. Untuk memberikan kita ketenangan, damai sejahtera yang mungkin sudah hilang. Dengan lagu-lagu seperti itu. Lagu yang bisa dibilang mungkin bukan zamannya saya. Itulah Tuhan. Dan Tuhan yang sama yang menolong saya. Itu Tuhan yang sama yang akan menolong Bapak dan Ibu semua. Akhirnya satu persatu masalah selesai. Apa kira-kira terus udah beres semua? Enggak, masalah lain juga muncul lagi. Dan itu akan terus seperti itu. Tinggal gimana kita fokusnya. Apakah kita fokus sama masalah atau kita fokus sama Tuhan? Dan ya, kalau kan tadi kita bilangnya mengukur diri sendiri ya. Saya mikir, saya bisa menghadapi semua dengan ketenangan dan sebagainya. Saya mikir, kalau saya yang 5 tahun lalu, saya di chat orang ini punya banyak masalah dan sebagainya. Kayaknya saya nggak jawab deh chatnya. Kayaknya saya bodoh amat deh 5 tahun yang lalu. Tapi ketika memutuskan untuk melayani Tuhan sepenuh waktu, saya minta Tuhan, berikan saya hati yang mau melayani. Tuhan, perlengkapi saya. Maka 5 tahun setelahnya, yaitu kemarin, saya bisa punya kepedulian. Saya bisa punya rasa care ke orang-orang tersebut yang butuh pertolongan. Makanya introspeksi. 5 tahun yang lalu mungkin saya nggak seperti ini. Dan kalau sekarang saya bisa seperti ini, itu semua karena Tuhan. Bukan karena kuat gagah saya, enggak sama sekali. Semua karena Tuhan. Untuk penutupan, kesimpulan, boleh di slide terakhirnya saya undang WL, singer, pemain musik. Kesimpulan dari firman Tuhan hari ini, yang pertama, jadikanlah Alkitab sebagai standar untuk menjalani kehidupan kita. Yang kedua, ukur, bandingkan, uji, dan selidiki hidupmu masing-masing dengan Alkitab. Dan yang terakhir, evaluasi hasilnya, refleksi berdasarkan hasil tersebut, dan introspeksi selagi masih ada kesempatan. Silakan bagi yang ingin foto, atau mungkin nanti ingin meminta slide-nya, boleh diminta ke tim multimedia. Dan saya percaya lewat firman Tuhan disampaikan hari ini menjadi berkat, kekuatan, dan teguran yang baru bagi setiap kita. Dan saya berdoa bagi Bapak dan Ibu semua, agar dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan firman-firman-Nya dalam kehidupan setiap kita.
Jangan pegang erat masalahmu. Capek. Biarkan Tuhan. Dan Tuhan akan turun tangan. Membantu, menolong setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan kembali apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, ku sembahkan, ku sembahkan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan, ku sembahkan, oh Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembahkan, oh, ku sembahkan, ku sembahkan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan. Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Tuhan, terima kasih untuk firman-firman yang telah disampaikan pada setiap kami pagi hari ini, Tuhan. Biar setiap firman disampaikan bisa menjadi teguran yang baru bagi setiap kami. Bisa menjadi kekuatan yang baru bagi setiap kami, Tuhan. Dan bisa memperlengkapi setiap kami untuk melakukan firman-firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Roh Kudus terus pimpin, terus kuasai kehidupan kami semua. Khususnya setiap anggota gereja GBI Gunung Sahari. Mampukan setiap kami melakukan kehendak-Mu, agar semakin hari kami semakin berkenan di hadapan-Mu, Tuhan. Bagi Bapak dan Ibu semua yang ingin didoakan, yang ingin mengambil keputusan, ya Tuhan, saya mau dibentuk oleh firman-Mu. Ya Tuhan, saya mau mengintrospeksi diri saya. Saya mau bertobat dari apa keburukan-keburukan saya. Tundukkan kepalamu. Gak usah lihat kiri kanan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Buka hatimu selebar-lebarnya, seluas-luasnya. Tuhan, Kau lihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Mereka membuka hati mereka, mereka merendahkan diri mereka di hadapan-Mu. Mungkin mereka sadar bahwa selama ini mereka belum sepenuhnya, sebenar-benarnya melakukan firman-Mu semaksimal mungkin dalam kehidupan mereka. Tetapi hari ini, pagi hari ini, mereka membuka hati mereka dengan segala kerendahan di hadapan-Mu. Mereka mau dibentuk oleh Engkau. Mereka mau dibentuk oleh firman-firman-Mu. Roh Kudus, kuasai kehidupan setiap mereka. Ajar mereka melakukan kehendak-Mu. Agar semakin hari, semakin Engkau yang disenangkan oleh kehidupan kami. Sehingga orang-orang sekitar kami dapat melihat bahwa ada Kristus dalam kehidupan kami. Ajar kami melakukan firman-firman-Mu. Ajar kami melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan setiap kami. Silakan turunkan tangan-Mu. Tuhan, terakhir hamba-Mu berdoa bagi gereja-Mu GBI Gunung Sahari. Untuk Bapak Gembala, tim penggembalaan, para pengerja, pelayan Tuhan, dan setiap sidang jemaat gereja GBI Gunung Sahari. Biar Tuhan yang terus berkati gereja ini. Tuhan yang terus pakai gereja ini menjadi berkat bagi orang-orang sekitar, bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan, sehingga orang-orang bisa mendatang ke sini untuk memuliakan Engkau, untuk percaya kepadamu, dan orang-orang bisa melihat bahwa ada Kristus
dalam kehidupan setiap anggota gereja GBI Gunung Sahari. Biar nama Tuhan dipermuliakan dan segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Hamba-Mu sudah selesai, tapi hamba percaya bahwa Roh Kudus terus yang memimpin setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk berkat kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua sudah berkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Bapak dan Ibu semua, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk.